apanya nih? Bibitnya. Ini bibitnya nih, rekan-rekan ya. Sip. Gimana cara masukin sendiri? Nah, nanti jadi untuk lebih teknisnya ini benar-benar praktisi nih, pelaksana. Nanti kalau ada yang tertarik minat ke sini, ini bisa langsung datang sini hubungi Mas Kevin. Jadi nanti bisa ngobrol-ngobrol. Nah, kalau di sini saya jelasin, nanti cukup nonton ini pinter duluan ya. Bro, di channel di Kisang Menjelajah sudah cukup lama tidak upload nih. Mungkin karena akhir tahun, terus beberapa kesibukan. Oke, di masa pandemi ini kita tetap safety membawa masker. Cuman kali ini tidak saya pakai karena takutnya nanti vokal suara kurang terdengar begitu bagus. Oke, kali ini kita jalan-jalan karena sehubungan dengan COVID-19. Kita akan coba datengin rekan kita dan temanya back to nature, tapi ada ide bisnis di balik perjalanan kali ini. Simak terus perjalanan sang menjelajah kali ini. Check it out. Oke bro, kita udah sampai nih di rumah temen nih. Besar sekali arealnya. Ini areal villanya. Besar sekali ya. Oke bro, berjumpa kembali nih, udah sampai sama pemilik villa nih ya. Villa apa ini tempatnya? Usaha jamur tiram. Nah, jadi seperti yang kita bayangkan tuh petani itu kotor, kumel. Nah, ini jauh dari ekspektasi. Ini saya kenalin aja atau mengenalkan sendiri ya, Kang Kevin, udah langsung aja. Oh, Kang Kevin ya. Kang Kevin berapa nih umurnya? Saya usianya 28. Nah, ini sekarang 28 tahun, petani, ganteng. Dan untuk cewek-cewek yang di luar sana nih perlu diketahui nih, ini bukan iklan ya. Ini masih single nih. Ini kontennya sesat. Ini masih single. Ini kita ngobrol santai saja, bro. Karena saya juga tertarik nih ketemu sama Kang Kevin nih, baru aja. Jadi dia seorang milenial nih, zaman gini, tapi dia mau bertani gitu. Dan di luar ekspektasi kita, ternyata bertani itu kalau memang dimanage dengan baik ya, itu bisa cukup ya, penghasilannya cukup bagus malah ya. Justru lebih baik sih. Lebih baik. Rata-rata lah. Oh iya, ini tempatnya masuknya ke apa nih? Kampung apa nih? Ini Desa. kita di Desa Cibodas namanya. Desa Cibodas, Desa Cibodas. Kecamatan Kecamatan Cipanas kan. Cipanas ya, Iya. Cipanas, Kabupaten Cianjur. Ini Iya. tempatnya. Nanti untuk yang mau lihat-lihat ke lokasi sini atau Boleh. mau sharing sama Kevin boleh ya. Boleh. Nanti langsung kontak beliau aja. Nanti saya di DM apa ya? Nanti gampang. Gampang lah ya. Nanti ada Instagram ada ya? Ada. Instagramnya apa tuh namanya? Boleh nggak? Private nggak? Instagram dikunci nggak? Dikunci ya? Enggak. Apa? Enggak. Namanya Kevin Dayandra nanti. Kevin Dayandra, nanti saya tulis di deskripsi ya untuk Instagramnya. Jadi Kang Kevin ini sekarang bertani apa ini sebenarnya nih? Jadi kalau di sini itu kita udah jalan dari tahun 2011. Ya. Ini 2011 ya? 2011 ini usahanya ini agribisnis jamur tiram.
Jamur tiram. Jadi Jamur kita- tiram itu seperti apa? Jamur tiram itu sebetulnya salah satu jamur yang sudah sangat familiar di pasaran ya. Jadi kalau di pasar atau supermarket, sebetulnya secara populasi jamur tiram itu paling banyak Paling banyak. dan harganya paling ekonomis juga. Banyak berarti masyarakat banyak. Banyak. Berarti ini udah jalan 9 tahun nih 9 tahun. di sini. Ya. Yang jalanin siapa? Awalnya itu kita di sini kan villa itu awalnya kita hobi aja untuk sampingan. Awalnya hobi. Tapi makin lama ini kan semakin serius, akhirnya kita sekarang berkembang jadi usaha yang memang cukup besar lah di sini. Oh. Jadi lumayan deh profitnya ya. Lumayan. Sebetulnya kalau jamur tiram ini kelebihannya apa? Jadi pemanfaatan lahannya sangat efisien. Pertama pemanfaatan lahan efisien. Terus Gitu. Dan cocok juga untuk petani milenial ya. petani milenial cocok ya. Cocok. Kenapa? Karena saya bilang gitu karena pemanfaatan lahan efisien dan dari segi operasional sebetulnya nggak berat. Sulit nggak sih sebenarnya untuk Nggak jalanin ini bisnis jamur tiram ini? Apapun sih ada kesulitannya, cuman kalau kita Ada fokus sih, kesulitannya tapi ya. setidaknya ini lebih mudah dibanding pertanian konvensional. Dibanding konvensional ini pertanian jamur ini jauh lebih Lebih mudah. mudah. Ya. Lebih menghasilkan mana dengan areal yang sama antara bertani, Pergi anggaplah jamur sawah dengan ini. Jamur tiram paling menghasilkan. Tetap jamur tiram, berapa persen tuh perbedaannya? Wah, kalau persentase saya nggak ada ya. Cuman Hmm. pasti sebagai hitungan aja untuk lahan seluas 100 meter, itu 1 bulan kita bisa menghasilkan omset 15-16 juta. 1 bulan dari 100 jamur 100 Iya, meter. 100 meter. Oh, kalau dari jagung atau sawah susah ya kayaknya Susah, ya nggak segitu. bakal dapet. Nggak, ngomong-ngomong ini backgroundnya karena pertanian atau Oh nggak, saya backgroundnya keuangan. oh, jadi backgroundnya ini keuangan cuman terjun di pertanian karena memang awalnya hobi. Ya hobi, Hobi sama uang. dan minat Oh, juga. minat Ada ya. passion juga ya. Kenapa bisa ke jamur tiram terus ini yang Sebetulnya saya di agribisnis sudah lama, cuman jamur tiram ini memang salah satu unit bisnis yang sudah berjalan lama dan saya lihat sangat sustainable ya, bertahan lama. Jadi saya fokusin di sini aja. Gitu. sustainable ya? Kira-kira nih karena orang keuangan ya, ini bertahan berapa tahun ke depan bisnis seperti ini nih? Kalau saya lihat sih, kalau sektor pertanian itu kan adalah usaha yang sebetulnya dia itu kalau saya bilang recession proof. Dia tidak terpengaruh dengan resesi atau pandemi kan. Oh iya, karena kan beberapa negara sekarang seperti daerah Eropa tuh Prancis sekarang sudah masuk resesi. Jerman juga sudah mulai nih resesi. Apakah akan terpengaruh nih secara langsung ya? Kalau secara tidak langsung pastilah ada pengaruh lah ya. Secara tidak langsung apa kena imbas nih? Nah sekarang ini kebetulan kan kita penjualan ini kan ada dua. Kita masuk ke modern market sama pasar basah tradisional ya. Yang saya lihat justru permintaan ini selalu terserap, nggak ada penurunan selama COVID. Selama COVID tidak ada permintaan menurun. Nggak ada. Oke, perlu dicatat ya. Jadi selama COVID ini beberapa perusahaan menengah ke atas itu mengalami hambatan dan ternyata di jamur ini yang dirasakan sama Kang Kevin ini sebenarnya panggilnya Kang Kevin aja ya, karena di Cianjur nih stabil ya, Stabil. cenderung stabil. Barang kita nggak pernah nggak terserap. Barang tidak pernah tidak terserap, jadi selalu mencukupi terus. Iya. Bahkan mungkin kurang kan? Kurang, malah cenderung kurang. Ya ini dalam tanda kutip nih rahasia kita aja nih, sebenarnya nih sekarang omset berapa nih? Kurang lebih nih. Aduh, kok itu bahaya nih. video ini. Kurang lebih nih. Ya sekarang kalau kita panen ada 1 ton dari budidaya ya, Ya, panen 1 ton per hari itu harga 11.000, berarti 11 juta. 11 juta. Jadi Per? kira-kira per hari. Wih, Kujangan ganteng 11 juta per hari. Ini Kang Kevin nih tempatnya di sini. Ya sebetulnya sih lumayan sih. Ini bisa Sultan, ini apa ya? Sultan Cipanas ini bisa jadi. Nanti lain kali kita coba bahas Sultan Cipanas, cuman sesi ini kita akan bahas ini agribisnisnya karena beliau ini anak muda yang ya sebenarnya beda-beda tipis sama saya umurnya. Ya, beda-beda tipis kan ya? Ya beda Iya, tipis beda lah. tipis lah. Dia dua berapa? 28. 28, kita hampir 82. Beda-beda tipis. Tapi memang menarik ya. Jadi aslinya orang sini atau orang mana nih? Bukan, saya orang rantau. Dari Saya Asli? asli orang Padang, aslinya Padang tapi besar di Jakarta. orang Padang besar di Jakarta dan ya berarti kehidupan Jakarta lah ya harusnya ya. Ya iyalah. Tapi dia masih mau concern turun di agribisnis, bertani gitu. Jadi untuk kaula muda yang lain nih di luar sana nggak usah malu nih. Ternyata agribisnis ini ya ini hitung-hitungan kasarnya 11 juta per hari itu udah dipegang nih sama Kang Kevin. Oh ya, terus kalau misalkan kayak saya atau teman-teman yang lain nih, 1 ton ya, kalau 1 ton itu bisa ada kemungkinan Ada kita naik naikin. turun pasti ada. Bisa naik. Enggak usah produksinya bisa
apa gimana? bisa kita tingkatkan itu? Bisa, tergantung kita mau ningkatin kapasitas budidaya aja. Sekarang areal berapa nih yang Areal digunakan? total kita, kalau saya secara luasan bangunan saya lupa ya, cuman kalau total populasi backlog ada 400.000. 400.000 log ya. Log 400.000. itu nanti kita cek ya ke seperti apa bangunannya. Yang jelas memang ini menggiurkan lah, menggiurkan bukan dalam artian kita memberikan harapan palsu atau impian belaka, karena kalau saya sih bukan background petani ya, hanya kebetulan main. Kita langsung ngobrol sama praktisi nih, praktisi yang memang melakukan langsung dari 2011. Hitung-hitungan kalau di atas 2 tahun kan bisnis sudah berarti sudah aman ya. Ini sudah jauh lebih aman nih. Ada kemungkinan nggak kalau penonton di sana saya ingin ikutan nih, rahasia apa enggak nih, kalau misalkan Kang Kevin nih kita mau juga dong bisnis jamur, itu gimana tuh? Bisa nggak, ada Kan kemungkinan kita nggak? sekarang ini lagi ngebuka seperti program kemitraan deh. Ada kemitraan. Ada kemitraan. Ide program Kang Kevin nih. Program. Jadi dari kita itu ada program kemitraan di mana kita di situ fokusnya memang untuk membina petani-petani yang baru mau main di sini atau pengusaha yang baru main di sini. Dan kebetulan juga semua sarana dan prasarana bisa kita siapkan di sini. Tempat bisa disiapkan, bangunan, bangunan, lognya kita dari kita semua. Lognya, perekrutan, semua. Ini semua. Yang mulai ngatur penanaman, pemeliharaan, pemanenan itu bisa di sini. Iya. Kalau kita mau terjun juga bisa. Sebetulnya kalau kita itu program kemitraan ini memang dari segi mitra ini dia pengelolaannya pasif ya. Iya. Jadi dia nggak bisa aktif. Cuman kalau dia mau masuk ke dalam proses operasional nggak apa-apa. Tapi boleh ya. Tapi mengikuti standarisasi kita gitu, sesuai dengan perjanjian gitu. Misalkan nih ada di penonton kita nih yang saya PNS nih, saya punya bisnis lain nih, mau ikutan bisnis jamur, kita kan bisa untuk nggak langsung turun tangan kan? Bisa. Ada mekanismenya. Ada. Oke, seperti itu. Jadi Kang Kevin ini sekarang ada program baru kemitraan, di mana mulai tempat, sarana prasarana sampai pengelolaan beliau yang laksanakan. Jadi kita tinggal mungkin hanya monitoring dan terima laporan evaluasi mungkin. Betul. Seperti apa nanti hasilnya. Ya. Itu seperti investasi lain atau bagaimana tuh bentuknya sebenarnya dari sisi orang keuangan nih? Sebetulnya sih gini, kalau investasi itu kan ada skemanya berbagai macam ya. Cuman kalau saya di sini pun kalau bisa dibilang investasi, dari segi investor kan pemilik langsung sebetulnya. Yeah. Ini istilahnya program investasi yang sifatnya transparan deh. Iya. Bukan orang. Jadi nggak naruh uang terus dapat berapa, enggak ya? Yang jelas kita ikut bisnis tapi dibantuin untuk dikelola. Betul. Kasarnya begitu. Betul. Ada minimal nggak, bisa diceritakan atau nanti dihubungi aja langsung? Bisa. Coba segini sih kalau saya lihat, memang kalau main jamur ini memang untuk mulai nggak bisa skala terlalu kecil ya. Karena kan namanya bisnis itu kan ada skala ekonomisnya ada. Skala ekonomis ya. Skala ekonomis itu tercapai kalau kita minimal punya 2 kumbung sebetulnya. 2 kumbung itu 40.000 log. Itu baru masuk hitungannya. Tapi kalau minimal 40.000 log. Iya, tapi kalau kita cuma main 20.000 log, itu hitungan nggak akan masuk. Hanya main-main aja mungkin ya. Ya, istilahnya itu mah balik-balik modal aja gitu. Ya, artinya berarti sekarang Kang Kevin ini di samping ngejalanin sendiri untuk memperluas usaha dan untuk berbagi dengan petani sekitar, terutama dengan yang lain yang mau ikut andil di sini, membuka peluang besar. Artinya siapapun yang mau ikut di bisnis ini, skemanya dan seperti apa perjalanannya kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa disiapkan alat, tempat, terus pengelolaan. Nanti tinggal bagaimana dan berapa harus kita siapkan sama Kang Kevin. Nanti bisa teman-teman bisa langsung kontak ke Kang Kevin biar lebih enak, karena kalau saya yang ngejelasin nanti panjang nih, karena kita belum nanti cek lokasi. Ya, ini juga ini hari apa? Hari Senin ya? Hari Senin ya. Hari Senin. Sebenarnya kemarin hari Minggu nih saya, tapi takut ganggu. Ternyata Minggu kemarin nggak? Nggak, belum di sini. Oh, ternyata memang benar-benar lajang. Ini Minggu juga nggak kemana-mana. Oke, Kang Kevin, berarti sepintas mengenai tinggal di sini Kang Kevin nih? Iya, saya di sini. Di Cipanas ini. Cipanas ya. Ngelola langsung. Iya. Jadi dikelola langsung, terjun, dan ini yang kesekian kalinya. Bertani itu tidak identik dengan kotor ya, tidak identik dengan kumel. Justru yang bertani yang lebih ganteng dari saya sebenarnya. Itu. Jadi sekali lagi sebelum kita lihat lokasi, terus lihat terus tonton videonya, kita akan lihat seperti apa log itu, seperti apa budidayanya itu,
bangunannya seperti apa. Nanti kita ngobrol-ngobrol sambil jalan ya ke lokasinya. Siap. Dan check it out. Oke bro, ini kita udah sampai nih di tempat produksinya. Ini awal masuk. Ini tempat apa nih? Bro, ini tempat apa? Ini tempat steril backlog. Oh jadi backlog itu nanti sterilisasinya sini. Steril. Sebelum dimasukin bibit, dia di steril dulu. Oh, backlog itu seperti apa? Nanti kita lihat nanti. Steril berapa lama? 4 jam. 4 jam sterilisasinya. Kayu bakar ya. Kita pakai dari itu mau dikasih jalan ya. Kita lihat ke dalam ya. Disterilkan di tempat tadi, terus masuk kubas ini. Ini saya mau ngobrol tapi nggak pakai, nggak apa-apa. Ini kita lihat di dalam ya. Ini pembibitan ke yang nanti sebelum berjamur nih, sebelum dia jamur. Jadi ini tahap terakhir sebelum inkubasi, tahap terakhir sini. Oke, jadi ini inkubasi di ruangan ini, nanti setelah ini baru jadi di sini pembibitan. Pembibitan dulu. Inkubasi itu sebenarnya bisa iya bisa enggak, kan tergantung kita mau coba apa. Jadi pembibitannya aja di sini. Setelah dari sini mana? Dari sini inkubasi baru masuk baru dikirim. Oh dari sini inkubasi baru ketemu. Ini steril apa? Yang 4 jam. Apa? Setelah dari sini 4 jam steril, biasa kita dinginin dulu. Ada setelah dari sini ke sana. Ya steril. Besok ini untuk besok nih Pak Dede. Nah, nanti kita dinginin di sini, ini dinginin ruang pendinginan nih. Sampai dia dingin baru kita masukin bibit. Masukin bibit, inkubasi baru kita masukin ke suntik ya. Ini apanya nih? Ini bibitnya. Ini bibitnya nih, rekan-rekan ya. Gimana cara masukin? Nah, nanti jadi untuk lebih teknisnya ini benar-benar praktisi nih, pelaksana. Nanti kalau ada yang tertarik minat ke sini, dia bisa langsung datang sini hubungi Mas Kevin. Jadi nanti bisa ngobrol-ngobrol. Nah, kalau di sini saya jelasin, nanti cukup nonton ini pinter duluan ya. Jadi nanti kalau lebih teknisnya nanti bisa langsung datang sini hubungi Bro Kevin nih. Kita lihat ke tumbung ya. Oke, udah kita lihat tadi mulai dari proses awal, terus pembibitan ya, sampai ke lognya nanti seperti apa. Untuk teknis lebih lengkapnya, barangkali mau ngobrol-ngobrol seputar jamur atau bisnisnya boleh ya, boleh. Main ke Bro Kevin, nanti di deskripsi dicek aja. Mungkin saya ganggu nih waktunya ya, Mas Kevin. Makasih ya atas kunjungannya. Nah, mudah-mudahan lain waktu kita kesini sebagai partner bisnis nih. Iya. Tapi nggak apa-apa ya, nanti sekali-kali main kesini. Oh nggak boleh dong, boleh. Demikian di channel Diki Asmi kali ini, sang menjelajah main ke bisnis. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil hikmahnya, bisa jadi inspirasi buat beberapa penonton. Ketemu lagi di video berikutnya. Tetap bahagia dan selalu berbagi dengan yang lain.